Apa yang terjadi kalau makan mie instan setiap hari? Sebagai makhluk yang suka banget makan monomie, apalagi pas lagi hujan, udara dingin ditambah kopi. Makan monomie udah jadi hal yang lumrah yang biasa gue lakuin seminggu sekali. Tapi gimana kalau ada orang-orang yang iseng makan mie terus-terusan? Kenalan sama tamu kita, Almond. Hai. Almond bakal menjadi hiu percobaan kita, melihat apa yang akan terjadi kalau makan monomie terus-terusan setiap harinya. Hari demi hari, Almond akan memakan monomie pada pagi, siang, dan malam hari selama seminggu. Pada hari pertama, Almond tidak merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Justru karena makan mie terus, Almond merasa senang karena cita-citanya bisa tercapai. Dari kecil gue pengen banget makan mie terus-terusan. Bosen gue makan kaviar, sushi, sama daging wagyu A5 terus. Hari selanjutnya, Almond masih cukup senang dengan mie yang ia makan. Belum ada tanda-tanda bosan pada wajahnya. Namun, pada hari ketiga mulai ada tanda-tanda penolakan dari Almond. Boleh ganti rasa gak bre? Lagi pengen soto atau kari gue. Gak bisa bre, cuma boleh makan yang default aja. Kan yang penting monomie bre, gak berarti harus satu rasa doang. Tetep gak bisa bre, udah dari sononya harus gitu. Hari keempat dan kelima, Almond jadi cepat lelah dan sering kehausan. Lidahnya pun terasa asin. Kalau gak bisa ganti rasa, bisa gak bre tambahin telur atau ayam? Sama sayur deh dikit aja. Udah lama gak BAB gue. Hari berikutnya, emosi Almond semakin menjadi-jadi. Pokoknya kalau gak dikasih sayur sama ayam, gue gak mau makan. Hari demi hari, Almond semakin berontak dengan tim kami. Sampai-sampai pada hari ketujuh, acara harus kami tutup dan menyimpulkan percobaan gagal dilakukan. Lalu demi kelancaran percobaan selanjutnya, kami membuat sedikit perubahan pada rancangan acara dan membuahkan hasil yang sangat mengejutkan. Apabila kita memberikan variasi monomie, menambah sayur mayur dan protein seperti sosis, bakso, ayam, dan telur, membuat Almond kuat untuk melanjutkan percobaannya hingga lebih dari setahun. Tapi sayangnya, percobaan harus kita hentikan lagi pada tahun kedua karena budget yang kurang. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini adalah makan monomie akan berbahaya jika dilakukan setiap hari tanpa tambahan apapun. Tapi apabila monomie dimakan bersamaan dengan sayur mayur dan protein yang komplit, maka tidak ada efek buruk yang akan terjadi pada tubuh. Terutama kalau lu adalah hiu seperti Almond. Kalau lu manusia biasa kayak gua, makan mie instan sekali-kali aja bre. Normalnya 2 kali dalam 1 bulan. Paling cepat juga seminggu sekali. Dan jangan lupain tambah sayur dan proteinnya biar gizi tetap seimbang. Apa yang terjadi jika makan terlalu banyak gula? Siapa sih yang nggak suka gula? Gula. Minuman kayak Citam, Krombolunu, martabak manis, selalu jadi hidangan yang nggak boleh kelewat. Gue sendiri paling cepet seminggu sekali ketemu makanan sama minuman yang kayak gitu. Tapi apa sih dampak kesehatan kalau kita makan terlalu banyak gula? Perkenalkan hiu percobaan kita, Almond. Cekot baju sekilas puding karena stok terbatas. Almond akan mencoba makan gula hingga ajal menjemputnya. Tolong gue. Awal-awal memakan makanan tinggi gula tidak memberikan dampak besar bagi Almond. Bahkan dia merasakan luapan energi yang membuatnya HP. Hal itu karena gula bisa merangsang datangnya hormon-hormon yang ngebuat lo happy. Tapi Almond tidak menyadari tubuhnya semakin membengkak. Gula yang Almond konsumsi diubah menjadi lemak yang disimpan di tubuhnya, membuat tubuh Almond membengkak dan obesitas. Lama-kelamaan, rasa happy yang datang dari gula hilang dan jatuh ke dasar jurang. Membuat Almond lelah, lesu, letih kayak habis maraton 1 juta kilometer bolak-balik gurun Sahara. Nyerah bre, gue janji gak akan nagih-nagih utang lagi. Lusinan donat dan kue sudah dihabisi Almond, membuat tubuh Almond menjadi kurang responsif terhadap insulin yang membuat gula darah meningkat dan memperbesar resiko terkena diabetes tipe 2. Walaupun Almond sudah lemah, tapi penelitian harus tetap kami lanjutkan. Fase berikutnya yaitu munculnya banyak jerawat di wajah dan penuaan dini. Hal ini terjadi karena gula membuat inflamasi dalam tubuh yang menyebabkan masalah pada kulit. Gue gak akan minjemin duit ke lo lagi, Ci. Gula yang Almond konsumsi juga meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Gue turut berduka cita buat lu, Mon. Selain meningkatkan resiko penyakit serius, Almond juga merasa kesulitan fokus belajar dan gampang lupa. Bre, gue utang berapa Senin kemarin? Hah, utang apaan, Ci? Utang gue yang 100.000 buat beli baju sekelas puding masih inget gak? Kalau itu masih inget lah, segera di CO ya, guys. Penyakit terakhir yang mungkin terjadi adalah gagal ginjal. Terlalu banyak gula bisa memberikan tekanan berlebih pada ginjal yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Melihat bahaya yang didapat dari terlalu banyak makan gula, maka batasilah konsumsi gula harian kita. Baiknya sih kurang dari 50 gram atau 12 sendok teh per hari. Bahkan bisa lu kurangi lagi sampai 9 sendok teh atau sekitar 36 gram per harinya. Selain itu, hati-hati sama minuman kemasan. Lihat terus jumlah gula dan jenisnya, oke? Mari kita dengar kata-kata terakhir dari Bapak Almond. Jangan dulu buat di CO. Apa yang terjadi kalau minum kopi terlalu banyak? Sebagai tim penikmat kopi, nggak afdol kalau belum minum kopi pagi-pagi. Gue pribadi sebelum gawe pasti nyeduh kopi hitam untuk memulai hari. Selain dari rasanya, banyak banget manfaat yang kita dapat dari segelas kopi. Profesor Mono alias PSK, Profesor Spesialis Kopi, akan menjelaskan manfaat kopi bagi tubuh. Di dalam segelas kopi mengandung kafein. Pala lo kafein. Kafein.
Asalnya dari bahasa Inggris, bre. Cave dan in, yang artinya di dalam goa. Mana ada kocak. Ngomong apaan sih lu bre? Kafein setahu gue istilah perumahan bre. Papa gue punya dong tanah 100 kafein. Itu kafling. Coba Prof, arti yang betul sebenarnya apa? Awalnya, kafein berasal dari kata kahweh dari bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke percobaan. Perkenalkan, makhluk percobaan kita, almond. Kok gue lagi yang jadi korban? Kan katanya si Buto. Emang lu udah beli gelas kaca baru yang gak bisa Buto pecahin? Ya belum sih. Perkenalkan Almond, dengan jiwa petualang, kebenaran, ketangguhan, dan keberaniannya. Almond akan meregang nyawa mencari tahu apa yang terjadi jika meminum kopi 10 liter dalam sehari. Gak bre, gue gak berani, gak tangguh, gak punya jiwa petualang sama sekali. Sabar ya bre, ngeliat lo jadi korban terus hati gue juga jadi sakit bre. Yang bener mon. Kagak, gas percobaannya Ci. Bangsat. Kita udah nyiapin 10 liter espresso dari kebun kopi bapaknya Almond untuk percobaan kali ini. Demi menjaga proses penelitian berlangsung lancar, Profesor menyarankan agar meminum kopinya cangkir demi cangkir. Kenapa harus begitu, Prof? Jika diminum secara langsung dalam satu teguk, maka Amon akan langsung mati. Mat solar, beli gerabah kubur dan nawung buat naik haji. Lu kira sinetron? Cangkir pertama sampai keempat, selain merasakan pahitnya kopi, kafein akan menunda rasa lapar almond, menajamkan rasa fokus, dan mempercepat detak jantung. Namun, pada cangkir kelima, konon katanya, musik akan terdengar seperti white noise. Apaan white noise, Ci? White, putih, noise, hidung. Jadi hidung putih, no. Pintar juga bahasa Inggris lu, Ci. Gini-gini juga pas kelas 6 SD, gue juara kompetisi bahasa Inggris, bre. Wah, yang ikut berapa orang? Gue doang. Jadi white noise terjadi karena apa, Profesor? Karena kafein mengandung unsur psikoaktif. Oh, psiko sama dengan gila, aktif sama dengan aktif. Jadi aktif gila ya, Profesor? Betul, gak ketolong bodohnya. Puluhan cangkir telah almond minum yang membuat detak jantungnya semakin cepat dan tremor hebat. Tremornya bahkan mengganggu tidur buto hijau. Timun mas. Namun sayangnya kafein yang terus-menerus almond konsumsi membuat detak jantungnya berdetak melebihi batas normal dan berhenti dengan seketika. Bahasa kerennya cardiac arrest. Cardiac artinya ketiak, arrest artinya dewa perang. Jadi cardiac arrest artinya ketiaknya dewa perang, bre. Betul nggak, Profesor? Berdoa. Jangan lupa beli baju segelas puding dan komen Justice for Almond biar gua gak jadi percobaan lagi. Pada ngapain lo begadang? Kerja, main ML, atau cuma ngobrol doang gak jelas? Ayo absen, siapa yang sering begadang? Ada Ridwan, ada Topik, ada AA, ada I, ada UU. Walaupun merusak kesehatan, begadang udah jadi kebiasaan banyak orang. Tapi, seberapa bahaya sih begadang buat kesehatan? Susah bre, bos gua demen banget nyuruh gua revisi laporan jam 12 malam. Iya bre, bos gue juga gak pernah absen ngajakin push rank. Ya elah, masih bronze aja belagu lu. Kata bos gue biar ketemu musuh yang cupu juga. Lah, emang bener tuh teorinya. Sejauh ini sih gagal, begadang sampai subuh kalah semua. Nah yang gitu nggak boleh, bre. Apalagi begadang tanpa tidur banget. Emang dampaknya apa bre? Pertama bisa ngurangin fokus, konsentrasi otak, sama bikin otak jadi lemot. Berarti si Amon selama ini begadang terus makanya goblok gini. Oh, siapa? Emang dari lahir udah kayak gini sih Amon mah. Dampak tersebut terjadi karena otak tidak mendapat istirahat yang cukup. Tapi gimana kalau kasusnya kayak gua bre? Masa gua tolak suruhan revisi? Tolak aja bre, kalau udah lu tolak 3 kali langsung cerai. Itu talak. Saran dari gua ya, langsung tidur pas beres revisi, no. Tidur malam gak bisa digantiin sama tidur pagi atau tidur siang. Terus jangan buka HP kalau mau tidur, udah merem aja. Susah bre, apalagi kalau lihat video sekilas puding gak bisa berhenti nonton. Betul bre, lagi ada merch baru nih. Oh yang bener mon, mana? Beli baju sekilas puding sekarang juga karena stoknya terbatas. Selain gangguan fungsi otak, begadang juga bisa meningkatkan resiko penyakit serius, bre. Kayak penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Disebabkan karena produksi hormon yang tidak seimbang. Yang bener bre. Gak percaya gua. Nih lihat nih, skripnya begitu. Gimana kalau skripnya bohong? Ya elah, tinggal di fast check aja sih, bre. Pacek. Capsek. Zaman sekarang udah pada punya HP, tinggal cari aja di Google. Dan kalau ada tambahan dari yang berilmu, tulis di kolom komentar ya. Begadang juga mempengaruhi mood dan mental kita, bre. Jadi bagi yang sering depresi, stres, dan yang moodnya naik turun terus, mungkin terjadi karena kurang tidur di malam hari. Terakhir, kurang tidur juga bisa menyebabkan imunitas kita menurun yang membuat kita jadi gampang kena penyakit. Kalau gitu amannya tidur berapa jam bre? 7-8 jam udah cukup, bre. Dan sebisa mungkin tidurnya malam. Ingat, boleh banting tulang buat nyari rezeki, nugas, atau belajar giat, tapi tetap prioritaskan kesehatan.